Dongeng anak Nusantara, Timun Mas dan Raksasa. Kisah anak perempuan yang berhasil mengalahkan raksasa yang ingin menyantapnya. Hidup seorang janda bernama Bokserini yang kesepian dan mengharapkan kehadiran anak. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda paruh baya yang bernama Bokserini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Bokserini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Dalam mimpinya, datang raksasa yang menyuruhnya mengambil bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Bokserini didatangi sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Bokserini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Bokserini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Bokserini yang terkejut karena isi bungkusannya hanya sebutir biji timun. Namun ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Bokserini dengan bingung. Namun ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Bokserini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Demikian suara tawa raksasa itu. Bokserini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Bokserini yang ketakutan bertemu raksasa dan membuat perjanjian dengannya. Ampun, Tuan Raksasa. Jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Bokserini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, Rai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Bebenar, Tuan Raksasa. Jawab Bokserini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa, karena anak itu akan kujadikan santapanku. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Bokserini menjawab, "Baiklah, Raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu." Ia pun menanam biji timun dan merawatnya dengan baik. Saat membelah buah timun ia pun terkejut. Setelah Bokserini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya dengan penuh harapan. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Bokserini memetiknya timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Bokserini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas
Cup cup cup. Jangan menangis anakku sayang. Timun Mas. Hibur Mbok Srini. Perempuan paruh baya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Mbok Srini sedih karena kembali didatangi oleh raksasa dalam mimpi yang memberi pesan akan menjemput Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Srini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Tanya Timun Mas. Karena didesak, akhirnya Mbok Srini menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena dia tidak ingin anaknya itu ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. Maafkan ibu, anakku. Selama ini, ibu merahasiakan sesuatu kepadamu, kata Mbok Srini dengan wajah sedih. Rahasia apa, Bu? Tanya Timun Mas penasaran. Ketahuilah, Timun Mas. Sebenarnya, kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu, jawab Mbok Srini. Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. Apa maksud, Ibu? Timun Mas yang kaget dan tidak mau berpisah dengan Mbok Srini, akhirnya ia pun mencari cara. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat, agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Timun Mas berpura-pura sakit agar Mbok Srini bisa mengulur waktu untuk mencari cara anaknya dapat selamat. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf, Tuan Raksasa. Anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Srini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timur Mas bisa selamat. Dan raksasa itu menjawab, Baiklah, kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Mbok Srini kembali menemukan cara untuk menyelamatkan Timun Mas dari raksasa dengan meminta bantuan. Setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara yang untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Srini.
Benar sekali ibu, kita harus membinasakan raksasa itu, karena aku tidak mau menjadi santapannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Boksreni ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui Pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf, Tuan Pertapa. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Boksreni. Apa yang bisa kubantu, Boksreni? Tanya Pertapa itu. Boksreni pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Boksreni, Pertapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Ujar Pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Sang Pertapa memberikan 4 buah bungkusan kecil yang berisi senjata untuk melawan raksasa. Tak berapa lama, Pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Boksreni. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas Pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Boksreni pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Boksreni menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini, hati Boksreni mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. Raksasa yang kembali datang untuk menagih janjinya, Boksreni kemudian menyuruh Timun Mas keluar gubuk. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Boksreni. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Ancam raksasa itu. Boksreni tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Emas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu, Boksreni membisik Timun Mas. Baik, Bu. Jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapaian, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian Pertapa itu. Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun. Timun Mas mengeluarkan 2 senjata lainnya dan raksasa jahat masih mengejarnya dengan mudah. Timun Emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Emas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Akhirnya dengan senjata terakhir, raksasa pun terkalahkan dan Timun Mas kembali menemui Boksreni. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Emas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat,
Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Cerita dongeng selesai.